Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini kita masuk ke pelajaran yang ketiga, yaitu merubah kemungkaran. Pelajaran hadis yang ketiga, judulnya merubah kemungkaran, hadis pada halaman 7. Ya, silakan dibuka dan diikuti. Bapak akan menuntun bacaan antum sekalian, dan semoga nantinya tidak ada lagi bacaan-bacaan yang tidak sesuai yang kita bacakan pada pertemuan kali ini. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. Sekali lagi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Rawahu Muslimun. Oke,
Itu hadisnya, silakan disimak kembali, silakan diulang-ulang kembali sehingga bacaan-bacaannya, lafaz-lafaz yang keluar dari rongga mulutnya ya atau harokat-harokatnya, tanda-tandanya itu sesuai apa yang Bapak bacakan tadi ya. Sekarang kita masuk ke artinya. Arti hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa pula, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Oke, sekarang kita masuk ke sedikit dari penjelasan dari hadis berikut ini. Ini sesuai apa yang ada di buku, nanti kita akan jelaskan sedikit demi sedikit. Man ro'a, ya, man ro'a artinya siapa yang lihat, artinya siapa saja, ya, siapa saja. Yang mengetahui walaupun tidak melihat secara langsung, bisa jadi hanya mendengar berita dengan yakin atau semisalnya. Berarti man ra'a di sini siapa saja yang melihat, mendengar, menyaksikan dan ataupun mendengar tapi tidak melihat secara langsung dan itu dipastikan yakin dan benar. Nah, munkaran yaitu segala yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pelakunya diingkari untuk melakukannya. Kemungkaran di sini disyaratkan yang pertama adalah jelas kemungkaran. Artinya yang sudah disepakati oleh pihak yang mengingkari dan yang diingkari. Atau yang kedua, orang yang diingkari punya hujah yang lemah. Ya. Punya hujah dalil yang lemah. Kemudian yang ketiga, minkum, yang lihat dari kaum muslimin yang sudah mukallaf. Mukallaf artinya orang yang sudah dikenai beban syariat. Ya, tentunya orang yang sudah baligh. Ya, mukallaf artinya orang yang sudah baligh. Baligh artinya apa? Ya, sudah menginjak usia remaja atau usia dewasa. Ya. Kalau arti secara gamblangnya adalah secara bahasanya adalah orang yang, ya ini baligh ya, orang atau suatu anak yang sudah bisa membedakan sesuatu, ya, tentang tentang jelek atau baik atau buruknya, atau cantik atau gantengnya. Nah, itu secara bahasa. Kemudian kalau secara syariat tentunya yang telah kita ketahui bahwasanya mukallaf ini orang yang sudah dikenai beban syariat. Artinya semua beban-beban, semua perintah, semua anjuran yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita, maka itu sudah dikenai, sudah dibebani kepada anak tersebut. Maka dia disebut dengan mukallaf.
Oke. Berikutnya, falyughayyirhu biyadihi. Ya, falyughayyirhu biyadihi. Artinya maka hendaklah mengubah dengan tangannya. Artinya tangan di sini bisa disebut dengan kekuasaan, kemampuan untuk mengubah, untuk menyampaikan. Ya, falyughayyir biyadihi artinya bukan kita tidak diperkenankan untuk berbuat kasar. Oh, kalau perintah falyughayyir biyadihi berarti kita pukul. Ya, tidak. Tapi di sini maksudnya adalah kekuasaan. Apakah kita punya wewenang di situ, punya kuasa di situ? Ya, itu. Contoh di sini misalkan seorang anak, ya, ketika melakukan sesuatu yang dimungkari, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang dilarang oleh agama, maka seorang ayah tentunya dia punya kuasa di situ. Ia melarangnya, ia menyitanya, dan ia menghancurkan barangnya tersebut. Ya, ini artinya punya kekuasaan. Ya, kalau di rumah pasti seorang ayah yang menjadi pemimpin rumah tersebut, maka ia menjadi seorang penguasa. Kalau di kalangan masyarakat, misalkan ada RT RW setempat, ya, ada nanti RT RW menyampaikan kepada misalkan Linmas atau Satpol PP-nya, atau di kalangan nasional, misalkan polisi bisa menurun tentara bisa menurun polisi dan tentara bisa mengamankan dengan hal-hal tersebut. Ini masalah falyughayyirhu biyadihi, artinya tidak selalu dengan kekerasan. Kemudian fa in lam yastati' fa bilisanihi, jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya. Ya, yang mengingkari dengan lisan termasuk juga mengingkari dengan tulisan. Ya, kalau dengan lisan tidak mampu artinya kita menasehati, ya, kita menyampaikan kebenaran, kita menyampaikan bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah salah dan yang benar adalah seperti ini. Kemudian jika kita tidak mampu dengan menyampaikan hal tersebut, artinya kita menyampaikan dengan tulisan. Ya, dengan WhatsApp. Ya, mungkin kita tidak mampu melihat atau kita tidak berani menasihati depan mata, artinya kita nyampaikan dengan secara tulisan. Ya, ini kalau yang kedua, yang pertama tadi tidak bisa, maka yang kedua. Jika tidak bisa juga, maka fabi qalbi, yaitu mengingkari dengan hatinya. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh si pelaku kemaksiatan, kemungkaran, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, maka fabi qalbihi, yaitu dengan hati, artinya benci. Artinya apa yang dilakukan oleh orang tersebut, ya, maka kita hindari. Artinya kita benci atas hal tersebut, tidak suka atas hal tersebut. Ingat, yang dibenci adalah bukan orangnya, tapi barang atau sifat yang ada di diri orang tersebut, bukan orangnya. Ya, jika orang itu misalkan sudah taubat, maka kita tidak boleh membencinya. Ya, tidak boleh menghindarinya, tidak boleh, atau tidak boleh juga memalingkan wajahnya. Ya, yang maksud di sini adalah sifatnya. Jika tidak, yang pertama tidak bisa dengan tangan, dengan kekuasaan, yang kedua dengan lisan, menyampaikan secara lisan maupun tulisan juga tidak bisa, maka kita ingkari dengan hati. Artinya kita benci, tidak suka atas perbuatan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, ad'aful iman, artinya selemah-lemahnya iman. Nah, itu menandakan bahwa mengingkari dalam hati itulah selemah-lemahnya iman,
dalam mengingkari kemungkaran. Ya, jadi iman harus selalu ada, nempel di dalam diri kita. Dari hadis ini ya mengajarkan kepada kita bahwa ada 3 cara untuk mengatasi kemungkaran. Ya, tadi sudah disampaikan dengan tangan. Dengan tangan sini maksudnya dengan kekuasaan. Kemudian yang kedua adalah dengan lisan, yaitu menyampaikan, menasehati, atau baik secara lisan maupun dengan tulisan. Yang ketiga dengan qalbihi, dengan hatinya, artinya ia membenci pelakunya ya atas apa yang dia lakukan, bukan orangnya ya, tapi kelakuannya ya. Oke, sampai di situ. Nanti simak baik-baik dan insyaallah pekan berikutnya kita setoran hafalan hadis yang ketiga ini, yaitu merubah kemungkaran. Sebelum kita akhiri dari video ini, Masya Allah. Oke, sebelum kita akhiri video ini, coba kita sama-sama membaca kembali hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kembali. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman, rawahu Muslim. Ya, sekali lagi, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wadzalika ad'aful iman, rawahu Muslimun. Oke, untuk pertemuan pada kali ini kita cukupkan dan terima kasih. Mohon disimak dengan baik-baik. Ingat, tugasnya adalah nanti setelah mendengarkan hadis ini silakan dihafalkan, dan insyaallah di pertemuan berikutnya atau pekan berikutnya kita akan menyimak hafalan hadis yang ketiga beserta artinya. Oke, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.